Jumpa lagi di channel Katika, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 360 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita, timbangan, gelas ukur, dan sendok ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat kue uyel-uyel atau untuk cacing yang rasanya manis gurih dan garing sampai ke dalam. Bagaimana cara membuatnya supaya nanti hasilnya bisa renyah, garing sampai ke dalam? Simak tutorialnya. Bahannya 150 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 150 gram tepung ketan putih. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 125 gram gula pasir, 2 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih beratnya 125 gram, 10 gram emulsifier. Ini saya menggunakan merek SP, bisa juga menggunakan merek lain, misalnya Ovalet, TBM, dan sebagainya. 1 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 50 gram margarin, ini nanti kita cairkan lalu kita dinginkan. 1 sendok makan air. Langkah pertama, campur telur dengan gula pasir, garam, dan emulsifiernya. Lalu ini kita kocok sampai kental berjejak. Ini hasilnya telur yang sudah kita kocok sampai kental berjejak. Pastikan gula pasirnya betul-betul larut. Kemudian masukkan airnya dan margarinnya. Aduk sampai tercampur rata. Setelah margarinnya tercampur rata, masukkan tepung tapioka atau tepung kanjinya. Aduk sampai rata. Setelah tercampur rata, lalu masukkan tepung ketannya. Aduk terus sampai tercampur rata. Jadi tekstur adonannya ini sedikit agak lembek ya, supaya nanti mudah untuk kita cetak. Ini nanti setelah kita diamkan akan menjadi lebih padat. Jadi jangan sekali-kali terpancing untuk menambahkan tepungnya. Kita aduk sampai nanti hasil akhirnya ini bisa membentuk bulatan seperti ini ya. Walaupun adonannya ini agak lemes atau agak lembek, tapi tetap bisa kita pulung ya seperti ini. Bisa kalis di tangan ataupun wadahnya. Kemudian ini kita diamkan kurang lebih 15 menit supaya adonannya ini lebih padat lagi. Kemudian untuk mencetaknya kita membutuhkan cetakan seperti ini ya. Ini namanya cetakan untuk cacing. Ini saya beli di All Shop. Setelah kita diamkan kurang lebih selama 15 menit, tekstur adonan akan menjadi lebih padat lagi daripada yang sebelumnya. Kemudian supaya nanti hasilnya bisa sama, kita timbang kurang lebih 40 gram. Ini yang sudah saya timbang kurang lebih 40 gram. Cara mencetaknya, ambil satu bulatan, lalu kita letakkan di sini ya. Kemudian kita tekan seperti ini sampai keluar. Lalu ini kita kumpulkan di tengah seperti ini.
Seperti ini hasilnya. Sisa adonan yang tidak tercetak ini kita ambil ya, supaya nanti hasilnya tidak terlalu besar. Kita ulang, ambil satu bulatan, lalu ini kita letakkan di tengah ini. Kemudian kita tekan sampai pol, sampai keluar adonannya. Lalu kita kumpulkan dengan menggunakan solet di tengahnya, seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Jangan lupa sisa adonan yang tidak tercetak kita ambil supaya nanti hasilnya tidak terlalu besar. Nah, ini hasilnya adonan yang sudah kita cetak. Siap untuk kita goreng. Cara menggorengnya, masukkan adonan yang sudah kita cetak ini ke dalam minyak dingin. Masukkan secukupnya, jangan terlalu banyak karena ini nanti akan mengembang. Lalu kita nyalakan apinya. Gunakan api cenderung kecil supaya nanti hasilnya bisa garing, renyah sampai ke dalam. Ini kita biarkan sampai nanti mengembang dan mengapung di permukaan. Setelah mengembang dan mengapung seperti ini, kita biarkan dulu sampai terlihat kokoh, baru boleh kita aduk-aduk supaya tidak gampang patah. Ini sudah terlihat kokoh, boleh kita balik ya. Setelah terlihat kuning kecoklat-coklatan, sering-seringlah kita bolak-balik supaya nanti warnanya bisa merata. Ini kita goreng sampai berwarna coklat. Ini sudah cukup. Lalu kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian minyak bekas kita menggoreng ini kita dinginkan sampai betul-betul dingin sebelum kita gunakan untuk menggoreng adonan berikutnya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Tetap kita gunakan minyak dingin. Kalau misalkan kita malas menunggu minyak bekas kita menggoreng tadi dingin, kita bisa menggunakan 2 wajan yang berisi minyak dingin. Nah, ini hasilnya kue uyel-uyel atau untuk cacing yang sudah jadi. Ini rasanya manis gurih dan renyah, garing sampai ke dalam, tidak keras. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, pastikan telur kita kocok sampai kental berjejak dan gula pasirnya larut. Yang kedua, pastikan adonannya betul-betul tercampur rata, bisa membentuk gumpalan. Tekstur adonannya agak lembek. Jangan terpancing untuk menambahkan tepungnya, karena nanti setelah kita diamkan, adonan akan menjadi lebih padat daripada awalnya. Kalau misalkan adonannya ini terlalu keras atau terlalu padat, maka akan menyulitkan kita sewaktu kita mencetak adonannya. Jadi, kalau misalkan adonan kita dirasa masih terlalu agak keras, bisa kita tambahkan dengan 1 sendok makan air. Karena lamanya pengocokan telur berpengaruh pada tekstur adonan yang dihasilkan. Yang ketiga, teknik menggorengnya. Gunakan minyak dingin. Adonan kita masukkan ke dalam minyak dingin. Isi seperlunya saja, jangan terlalu banyak karena nanti adonannya akan mengembang. Gunakan api cenderung kecil, biarkan adonannya sampai mengembang dan mengapung di permukaan. Jangan diaduk terlebih dahulu. Setelah terlihat agak kokoh, baru boleh sesekali kita bolak-balik supaya hasilnya nanti bisa bagus, tidak ada yang patah. Goreng sampai berwarna coklat.
Yang keempat, untuk penggorengan berikutnya tetap gunakan minyak dingin. Kalau misalkan kita malas menunggu minyak yang kita gunakan untuk menggoreng tadi dingin, kita bisa menggunakan 2 wajan yang berisi minyak dingin. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat kue uyel-uyel atau unduk cacing yang rasanya manis gurih, renyah, garing sampai ke dalam dan tidak keras. Terima kasih telah menonton video ini.